Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu di channel ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga teman-teman seiman selalu diberikan kesehatan, dibukakan pintu rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ada beberapa hikmah sholat, mulai dari meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mendapat ridhonya. Perintah mendirikan sholat tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya juga memerintahkan umatnya untuk mendirikan sholat. "Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihatku sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Malik. Sholat yang diwajibkan atas setiap muslim disebut sholat fardu atau sholat 5 waktu. Sebagaimana firmannya dalam surat An-Nisa ayat 103, "Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Adapun hikmah sholat, mengutip buku Fiqh Ibadah oleh Zainal Abidin dan kitab lengkap panduan sholat oleh Khalilur Rahman Al-Mahfani dan Abdurrahim Hamid, berikut hikmah sholat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat: meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin, mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat akan menyucikan dan membersihkan jiwa. Salat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya, sebab sifat manusia adalah lemah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan ketentraman dan mendamaikan, serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan yang hakiki yang tidak akan ia dapat selain daripadanya. Dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat sudah dan sedang mengalami rasa sakit. Seseorang hamba dengan ibadah kepada Robnya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan harap, dan rasa cemas kepada mereka. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin, mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat akan menyucikan dan membersihkan jiwa. Salat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya, sebab sifat manusia adalah lemah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan ketentraman dan pendamaian serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan yang hakiki yang tidak akan ia dapat selain daripadanya. Dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat sudah dan sedang mengalami rasa sakit. Seorang hamba dengan ibadah kepada Robnya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap, dan rasa cemas kepada mereka. Hikmah atau keutamaan terbesar dari ibadah sholat adalah merupakan sebab utama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keutamaan sholat, dari yang tadi disebutkan, ada juga penelitian tentang gerakan-gerakan sholat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, antara lain meningkatkan sirkulasi darah, melancarkan pencernaan, meredakan nyeri punggung dan nyeri sendi, menjaga kesehatan jantung, menyehatkan mental, membuat jiwa lebih damai, dan mempengaruhi postur tubuh, karena gerakan sholat yang dilakukan secara rutin akan membuat tubuh kita menjadi lebih tegap. Selain itu, dalam salah satu hadis disebutkan, sholat akan menjadi juru selamat kelak di hari kiamat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Qorun,
Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Kesimpulannya, kata Zainal Abidin dalam buku fikihnya, dalam menjalankan ibadah seperti sholat harus dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan dengan ittiba, yaitu beribadah sesuai tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.